kita lagi ada di Faris Beta Farm ya. Kolam-kolamnya ada sekitar total 40 kolam yang ada di Faris Beta Farm ya. Lagi ini emberan-emberannya. Ini multicoloran kayaknya nih, multicoloran. Oh. Coloran ya, banyak nih multicoloran masih tetap. Multicoloran. Wah, ini udah size-nya udah medium full nih. Jadi ini banyak ya emberan-emberan bumi, pakainya di ember-ember kapasitas 25 kilo nih. Nah teman-teman, nggak banyak, masih banyak tempat groomingan ya, ember-ember yang di sana. Sekalian kita coba cek koleksi-koleksi jenis-jenis ikan cupang yang ada di Faris Beta Farm. Yuk, oke. Oke kawan-kawan, nah luas kan ya. Ini kita ada di farmnya Faris Beta Farm. Ini ada berapa ratus ember yang ada di sini? Kita 600 emberan. Dan 600 ember, belum lagi ada yang di sana ya, yang ember 25 kg itu ada berapa ember tuh? Sekitar 40 ember ya. Di sini ada 600 ya. Jadi sini tempat groomingan ya, ember-ember yang ada untuk mempercantik ikan cupang biar lebih wah gitu ya, lebih wah. Oke, ini Om Faris, owner pemilik dari farm Faris Beta Farm. Ini sekarang kita akan tanya-tanya teman-teman ya, kita akan tanya-tanya untuk beberapa jenis ya ikan cupang. Dan juga kita akan tanya untuk settingan indukan ya. Kita penasaran teman-teman ya, cara setting indukan yang ada di Faris Beta Farm ini seperti apa ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti skip ya, karena banyak informasi yang akan kita share ke teman-teman ya. Jadi di sini jenis yang paling banyak di sini jenis apa? Kebetulan yang sekarang lagi banyak itu varian Red Koi Cooper. Red Koi Cooper. Ih, pantas satu. Ya coba teman-teman ya. Kita akan coba lihat ya. Ini ini teman-teman ya. Coba nih kamera nih. Tuh Yang Black Koi Cooper. Black Koi Cooper ya. Ini juga sama nih. Ini kalau nggak salah nih asal merintik kan. Oh ini teman-teman ya. Ini coba pakai tangan juga, pakai tangan ya. Oke kawan-kawan ya. Ini cantiknya. Rintiknya nih, cakepnya. Genetik dari Faris Beta Farm ya, Red Koi Coopernya merahnya itu benar-benar pekat ya ya. Ini juga teman-teman ya. Tuh. Rintiknya nih. Ini yang jadi saya suka nih ya, genetik dari Faris Beta Farm ini. Merahnya itu pekat. Coopernya juga galaksinya itu, rintiknya itu pada rintik semua ya. Yang lain kan pakai ember. Ini kenapa pakai yang ini bekas galon ya? Galon. Air mineral. Air mineral. Kenapa penempatannya ini yang kalau saya lihat tuh, ini yang ikan-ikan bagus ini yang cakep-cakep itu pada di sini nih. Ini ada kelebihannya nggak kalau penempatan yang ada di sini itu? Ada. Ini menarik nih, saya teman-teman ya, lebih dekat nih. Pakai ini galon, pakai wadah galon, Pakai lumayan besar juga gitu kan. Jadi untuk nge-grooming size juga enak, nge-up warna juga enak. Nah yang ketiganya dia ngelatih mental dibanding dengan wadah hitam itu kan kurang terlatih gitu kalau di wadah hitam. Kalau tidak dijantur ya jadi kurang terlatih. Kalau di sini dia suka jadi ngelatih ngedoknya juga, ngelatih mentalnya juga. Mentalnya juga dia terlatih. Warna pemicu untuk mutasi warna itu lebih cepat gitu. Lebih cepat. Tuh teman-teman ya, menarik ya. Ini masih muda nih, masih baru naik, mau ke 4 bulan udah hampir ngeblok, hampir ngeblok. Oh jadi ini tempat-tempat VIP-nya teman-teman ya. Tempat VIP-nya yang top maksudnya itu rawatnya enak di sini gitu. Jadi ketika pas mau foto, ya kesulitan dia langsung ngedok, jadi bagus. Oh iya benar, pantesan. Om kalau misalkan kita nih dari ember ya, kita naik tuh, kita mau video ya. Karena kan lama ngedoknya gitu, lama ngedoknya. Ya adaptasi air atau kaget air atau jadi lama juga naikin ini. Tapi kalau di sini kalau karena udah biasa. Karena udah biasa saling berpapasan gitu ya. Mau foto, dia langsung ngedok, bagus mentalnya.
Itu Jadi teman-teman. berbeda, ada perbedaan sedikit lah dengan yang Kalau ada. perbedaan dengan yang di botolan, yang botol-botol Kecil. air mineral yang kecil itu gimana Om? Ada perbedaannya? Sama apa aja gimana? sebetulnya sama aja, cuman mungkin untuk nge-up size agak lambat kalau di wadah kecil. Upsize-nya itu lebih lambat. Lebih lambat. Kalau warna mental selama tidak pakai sekat juga sama aja, cuman nge-up size-nya. Jadi sebenarnya pakai sekat nih teman-teman juga bingung ya. Pakai sekat atau enggak sekat itu ngaruhnya apa sih? Gitu lah. Jadi kalau memang orang pakai sekat itu Ah. berarti dia biar nggak ngedok terus. Biar nggak ngedok terus. Dia bilang kalau ngedok terus nanti capek ikannya. Tapi kan di sini enggak. Tapi sepengalaman saya ternyata si ikan ngedok terus malah bagus ke mentalnya. Oh gitu. Jadi Jadi ketika dia capek dia kadang sembunyi di ketapangnya atau turun ke bawah gitu. Jadi nggak selalu ngedok. Tapi ketika waktunya ngedok biasanya di pagi hari dia ngedok gitu. Jadi memang nggak selalu ngedok, ada istirahatnya. oh, Tapi ketika pengalaman saya ketika masuk sesi foto, si ikan mentalnya malah bagus. oh mentalnya bagus. Ternyata itu teman-teman ya. Mau kalian pakai diskat gitu ya atau enggak juga ya ternyata hasilnya juga tetap bagus ya. Ya mungkin bagi sebagian orang mungkin ada yang pakai teknik di botol-botol air mineral itu di lakban itu pakai sekat biar ikan itu nggak terlalu sering ngedok gitu ya. Ternyata mungkin di sini nih saya ada opsi beda lagi ya dari Paris, Om Paris itu dibebasin aja biar gitu saling berpapasan, saling bertatap muka gitu. Bahasanya gitu ya. Ini teman-teman yang jadi unik ya. Ini khusus yang rawatan-rawatan ikan-ikan tortuga-nya di sini ya. Ya, sebagian besar Pas di sini. VIP-nya teman-teman ya. Sebagian besar di sini. Lebih besar di sini. Untuk selain red koi cooper jenis yang ada di sini apa? Ada yang paling banyak. Avatar Cooper, Avatar cooper dan juga. Multi. Yang black series juga ada. Seri Ah. dan multi Nah, juga ada. ngomong-ngomong nih ya, untuk mencetak ikan supaya bagus selain teknik yang seperti ini ya, teknik-teknik penempatan gitu ya, grooming seperti ini, ada nggak faktor lain yang agar kita itu hasil untuk ikan cupang itu hasilnya itu lebih maksimal gitu dari segi warna mutasinya itu ada nggak faktor lain gitu Ya. untuk pendukungnya? Ada pasti ada, jelas ada ya. Kalau pengalaman saya sih yang jelas pertama genetik. Genetik penting gitu ya. Genetik Oh, nanti. teman-teman. Yang Genetik kedua, penting bro. settingan indukan. Indukannya. Yang ketiga perawatan, Perawatan. Ya. kualitas air dan sebagainya. Ini salah satu perawatan teman-teman. Ini suatu Jadi perawatan. kuncian utamanya tetap Tetap di genetik. teman-teman Kalau di pengen genetik ya. memang Genetik ikan itu bagus, penting. Kita cari yang genetik. Tetap Memang- kita harus ya cari semaksimal mungkin genetik yang bagus juga gitu ya Betul. untuk mewariskan sih ke anak-anaknya. Keturunannya ya. Nah ngomong-ngomong untuk masalah genetik nih, nah kita mumpung kita ada di farmnya Paris Beta Farm, kita tanya-tanya sama ownernya langsung. Seperti apa sih settingan indukan ala Paris Beta Farm nih? Iya. Bocoran dong dikit ya buat teman-teman juga tahu tuh ya, karena kalian pengen lihat ya ikan-ikan yang grade-nya itu seperti apa, kalian boleh cek ya di Instagramnya apa? Paris_Beta Farm. Paris_Beta Farm tuh kalian cek dan jangan lupa follow ya. Akunnya cuma itu aja. Cuman itu aja teman-teman ya. Dicek dan follow, jangan lupa follow Paris Beta Farm ya. Kalian bisa cek, kalian bisa lihat koleksi-koleksi dari Paris Beta Farm. Oke lanjut untuk masalah settingan ini. Settingan seperti apa sih menurut bagus gitu ya untuk menghasilkan keturunan yang bisa dibilang mewarisi indukannya gitu ya atau menciptakan strain baru gitu ya. Settingan indukannya harus jadi seperti apa atau tipikal ciri-ciri fisiknya harus seperti apa gitu. Pengen duduk biar kita lebih nyantai teman-teman. Boleh. Duduk aja di sini. Yuk teman-teman ya. Nih, mobil. Tapang nih, mobil. Daun nih, nah. Enteh buat ikan cupang nih. Oke teman-teman, kita akan coba tanya dong langsung ya ke Paris ya. Settingan indukan yang sesuai ya, yang cocok ala Paris Beta Farm. Saya ke teman-teman semua ya, agar teman-teman paham ya, sedikitnya itu lebih paham ya indukan yang baik itu seperti apa gitu. Ya mungkin pengalaman dari setiap breeder berbeda ya. Iya. Cuman ini yang saya alami langsung. Memang di IG saya banyak pertanyaan, cara cari indukan yang itu seperti apa gitu. Memang ketahuan dia genetiknya bagus itu, indukan yang genetiknya bagus itu memang
ketahuannya setelah di-breed biasanya. Ketahuannya gitu ya. setelah di-breed. Tapi kalau dari pandangan awal kita bisa sekilas bisa lihat gitu. Pertama dari warna, kekuatan warnanya gitu. Semakin kuat dia warnanya berarti itu bagus. Kedua mental. Mental. Kalau ininya mentalnya bagus, anakannya pasti bagus-bagus. Yang ketiganya formnya sudah jelas ya. Bentuknya ya. Bentuknya formnya, form kualitas kontes lah. Kita juga udah pada tahu ya. Baik bentukan ekor, sirip, bentuk tubuh. Itu udah dipastikan induk bagus. Gitu. Nah nanti proses ke ngebreed. Gitu. Kita bakal lebih tahu lagi bahwa ini benar-benar genetik bagus atau enggak. Pengalaman saya dulu dia awal main gitu. Iya. Ambil contoh aja multi. Awal-awal ngebreed saya multi itu nggak langsung bagus. Genetik awal itu umur 5 bulan baru ngeblok gitu. Ini dari warna ya. 5 bulan baru ngeblok gitu ya. Baru 5 bulan baru ngeblok. Nah, makin kesini saya upgrade terus cari-cari genetik yang bagus. Ternyata kalau ikan genetik bagus umur 2 bulan setengah juga itu sudah pecah warna, udah notol. Jadi untuk genetik bagus 2 bulan setengah udah ketahuan dari mutasi anakannya. Iya. Jadi mungkin kita 2 bulan setengah udah pecah warna dan ketika masuk 3 bulan setengah itu udah hampir full block ya. 4 bulan ke atas udah full block gitu. Jadi kita mungkin dari tahap usia awal itu di 2 bulan setengah itu kita udah ketahuan mencari genetik bagus itu ketahuan. Udah kita mencari sebagai calon indukan gitu ya. Jadi mungkin itu ya dari genetik yang potensinya bagus itu dari usia 2 bulan setengah itu udah kelihatan. Dia memang kalau calon indukan kedepannya udah kelihatan dia rotasi lebih dulu, size naik lebih dulu. Itu biasanya calon indukan yang bagus. Selain di luar dari faktor form ya, tetap kita harus cari yang form bagus juga. Nah, itu yang memang kalau kita harus cari yang sesempurna itu susah. Warna udah bagus, sudah kuat, form bagus itu emang susah. Makanya pasti breeder-breeder yang lain saya yakin nggak akan jual murah tuh kalau ada indukan seperti itu gitu. Iya, nggak bisa dijual murah itu ya. Betul. Karena susah itu ya dari susah gitu. Jadi nemuin ikan seperti itu susah gitu. Nah, setelah dapat itu, setelah kriteria itu masuk baru ke settingan. Oke. Ke settingan masuk settingan gitu ya. Jadi ngebreed itu nggak selalu harus warnanya itu grade dengan grade. Grade dengan grade. Jadi nggak acuan ke grade dengan grade gitu ya. Nggak mutlak harus seperti itu. Kadang anakannya belum tentu gitu. Anakannya belum tentu bagus gitu. Nah, pengalaman saya akhirnya main di settingan. Nah, ya termasuk masukan dari senior. Ternyata benar main settingan itu ternyata efektif juga gitu. Nah, salah satu contoh dari Black Series ya, dari Avatar. Jadi, pengalaman saya akhirnya ketika nyeting indukan misalkan female-nya grade, kategori grade di sini form bagus dan rintik gitu ya, ngerintik gitu ya. Ngerintik. Nah, si jantannya nggak perlu yang grade, yang dominan hitam aja. Malah si jantannya nggak perlu kita mencari yang grade gitu ya. Yang dominan hitam aja. Secara fisik seperti apa gitu? Kalau fisik tetap form harus diperhatikan ya. Form tetap ya utama ya. Form dan mental tetap harus diperhatikan. Mental. Itu wajib gitu. Karena nanti mau tidak mau menurun gitu. Kalau mau formnya jelek, anakannya juga kebanyakan jelek gitu, walaupun tidak mutlak. Tapi udah hampir gitu, udah hampir persentase sebagian banyaknya udah ngikutin gitu. Jadi si jantannya itu dominan hitam, rintiknya sedikit aja. Dominan hitam, rintiknya hanya sedikit aja. Oke, teman-teman. Begitupun kebalikannya, kalau mau jantannya yang ngerintik bagus, yang rintik, si betinanya yang ngerintiknya sedikit aja. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk Black Series. Itu kategori Black Series ya, seri pengalaman saya ya untuk Black Series. Serian Black Series itu. Kalau untuk di multi color sendiri gimana? Multi atau di varian Red Koi Cooper nggak beda jauh sebenarnya ya. Settingannya seperti itu. Kalau misalkan jantannya galaksinya banyak, ya betinanya cari lo yang galaksinya sedikit. Oh, jadi mungkin itu sama kebalikannya juga gitu. Hampir sama juga gitu. Kebalikannya gitu. Cuman tetap faktor warna tetap yang harus paling kuat. Faktor warna kuat. Dua-duanya harus kuat. Terus form juga tetap dua-duanya harus bagus. Black Series pun itu. Carilah indukan yang hitamnya pekat, jangan yang pucat. Oh, jadi yang memang benar-benar pekat gitu ya. Kalau jantan betinanya sama-sama pekat, insya Allah anakannya pekat. Kadang-kadang hitam itu ada yang sama agak bias gitu ya. Agak pucat, dipakai perjalanan pucat. Ya kalau yang genetik bagus tuh pakai perjalanan dia. Itu teman-teman ya. Dimasukkan atau ke soliter gitu. Kadang-kadang dia berubah warna gitu ya, pucat gitu ya.
Nah, walaupun pucat tidak lama. Tidak lama, jadi proses ininya tidak lama, langsung pekat lagi gitu. Pekat lagi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sedikit perbincangan sama Om Paris ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk settingan indukan ala Paris Beta Farm itu mungkin teman-teman bisa Kalau di multi warna merah kuat, misalkannya kalau untuk red coil pupa, dia misalkan galaksinya agak banyak, agak ngeblok, tapi si betinanya nanti kita cari yang galaksinya sedikit. Galaksinya sedikit. Jadi dominan di warna daging aja, warna sisiknya atau warna galaksinya sedikit aja. Jadi settingannya seperti itu. Foam perhatikan ya. Foam tetap paling utama ya. Karena nanti kita kedepannya pertama kualitas ikan kita ke upgrade, kedua kita ngejual enak kalau foam bagus. Kan jadi bisa buat untuk kontes juga gitu. Terus yang beli juga nggak ragu gitu. Nggak ragu, betul lah ya. Dan mental teman-teman ya, mental harus diperhatikan. Mental ngaruh gitu. Karena mental juga itu akan mewarisi ya, keturunannya itu. Itu teman-teman ya, semoga di perbincangan ini kalian paham ya, ataupun kalian yang memang belum jelas informasi yang kita sampaikan ya, kalian juga bisa komen di kolom komentar teman-teman ya, ataupun kalian bisa tanya langsung ya di DM juga boleh untuk Instagramnya Paris Beta Farm teman-teman ya. Yap. Beliau akan memberikan informasi ya yang bisa beliau jawab ya untuk teman-teman semua ya, untuk masalah breeding ya teman-teman. Ini jadi teman-teman ya, terima kasih untuk menonton yang udah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya, atau yang kita sharingkan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk support dan dukungannya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Mungkin next video selanjutnya kita akan bahas lagi ya, kita akan ngobrol lagi untuk seputar di ikan cupang ini ya. Itu aja teman-teman ya, nantikan video selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.